friends, kembali lagi bersama kita di COD, Curhatan Orang Dalam. Oke bang, kita mulai nih gitu. Boleh. Kita kan udah 3 periode nih untuk acara turnamen badminton di JNT ini. Ini adalah kali ketiga dan abang sebagai ketua pelaksananya di tahun ini. Gimana nih pendapat abang terhadap acara yang kita jalanin? Oke, kalau untuk event ini sebenarnya benar, ini udah event ketiga, udah 3 orang juga yang pernah bergantian menjadi ketua pelaksana dengan 3 metode dan konsep yang berbeda. Tentunya kita semakin banyak event atau semakin kita menaikkan tingkat event, kita otomatis kan harus menaikkan levelnya juga. Event sebelumnya karena masih awal ya kita bikin semampu kita dulu aja. Nah event yang kedua karena udah ada contoh dari event yang sebelumnya, otomatis dari ketua pelaksana sebelumnya juga melakukan perbedaan sedikit, ada perombakan lah, mungkin dari sistem pertandingan, atau yang sebelumnya itu belum ada PBSI yang mendampingi, sekarang udah ada PBSI yang di event kedua mungkinnya. Nah terus di event ketiga itu tentunya kita lebih memaksimalkan lagi dong daripada event kedua. Itu bukan berarti menutup untuk event keempat itu harus lebih tinggi lagi, enggak. Tapi kan sebenarnya kita di sini bagaimana bisa membuat event itu semenarik mungkin, supaya juga. Ya, supaya dunia olahraga khususnya badminton itu menjadi tingkat penggemar tertinggi selain olahraga-olahraga yang lain. Makanya kita di sini bikin eventnya yang awalnya itu kita pengennya naikin level dikit aja. Sebelumnya itu masih kategori yang sedikit, kita tambah kategori. Itu kan sebenarnya udah naik ya untuk tingkatan event. Tapi ada beberapa rekomendasi juga baik itu dari atasan dan lain-lain, bagaimana bikin event itu kalau bisa benar-benar event gitu. Yaudahlah kita coba pikirkan konsep bareng-bareng, kita undang gestar juga, terus kita coba bikin event seperti mininya Indonesia Open gitu di Sumatera Barat. Semoga event ini bisa jadi event terbaik lah di tahun ini. Dan juga tujuan kita mengadakan event ini ya untuk mengharumkan lagi olahraga ya. Ya benar. Biar tujuannya itu ya kita olahraga lagi gitu. Ya, habis pandemi kan kemarin itu kan otomatis banyak yang atlet kita yang nggak ada jam untuk bertanding. Atau apalagi adik-adik yang masih memulai di olahraga badminton ini, mereka lebih kayak wah sekarang udah ada event nih, habis pandemi eventnya lebih menarik. Yaudah mereka lebih gigih lagi berlatih untuk mengejar cita-cita ya. Karena kan pasti punya cita-cita juga, mereka punya cita-cita juga kan di badminton ini gitu. Itu sih. Dan juga nih kita untuk melaksanakan kegiatan tersebut gitu, dimana event ini berjalan lancar, kita juga kan nggak kosong nih ceritanya. Kita juga karyawan yang juga punya tanggung jawab juga dan punya job desk juga di kantor. Gimana nih abang menjalankan 2 porsi tugas tersebut gitu, sekalian untuk job desk pekerjaan tanggung jawab kita ke kantor atau ke perusahaan, dan selain itu juga mensukseskan acara kita event ini. Itu gimana tuh bang? Kalau itu sebenarnya sifatnya kebagi waktu ya. Sebenarnya bagi waktu ini kita udah belajar juga kan dari kuliah. Iya benar-benar. Mungkin yang pernah ikut kepanitiaan, kewajiban organisasi kita itu kan ya sebenarnya kan untuk kuliah. Tapi karena kita cari jam terbang lagi, kita ikut organisasi atau kepanitiaan. Sama juga kayak di SMA juga gitu kan, kewajiban kita itu kan belajar. Tapi kita tetap ikut juga OSIS atau event-event yang ada di sekolah. Nah itu sebenarnya karena udah kebiasaan dari kecilnya membagi waktu seperti itu. Jadi yang mana prioritas kita kerjakan dulu. Tapi kalau misalnya ada nih, misalnya kita event kan pagi ya, otomatis kan saya ada report nih kalau di pekerjaan. Atau ada beberapa pekerjaan yang jamnya itu di jam-jam itu. Ya udah saya kerjakan lebih cepat daripada yang sebelumnya. Sebenarnya kan semuanya kerja ya di turnamen ini. Panitia itu semuanya karyawan. Kita nggak ada ambil panitia. Ada kita ambil panitia eksternal tuh lebih sifatnya kepada panitia di lapangan ya, seperti wasit, referee dan lain-lain. Tapi kalau untuk penyusunan event itu kan semuanya real dari internal kita. Iya benar-benar. Nah kemarin saya juga denger tuh ya bang pas acara gitu, ada beberapa orang tua nih dari anak-anak, dimana saya lihatnya anak-anak itu juga excited banget untuk ikutan event kita. Anak-anak yang bermain di sana itu juga merasakan mereka lebih ingin giat lagi loh gitu. Sampai mereka bilang tahun depan adain lagi ya kak, tahun depan adain lagi ya kak gitu. Bener. Sebenarnya bener sih, kita di sini awalnya sempat kan event kita kan awalnya di bulan April atau Maret gitu, istilahnya sebelum puasa ya. Iya. Karena pesertanya
mungkin nggak tahu ya, karena event mungkin juga banyak badminton, pesertanya masih ada yang ujian sekolah juga. Itu event tanggal kita nggak pas, jadi kita undur. Tapi kita undur dengan target kita yang besar, ternyata yang daftarnya masih belum memenuhi targetnya kita, tapi udah sampai dah target pertandingan minimal gitu. Kita pertandingkan, kita bikin nih event yang mereka sangka mungkin event ini biasa-biasa aja, atau mungkin sama kayak tahun-tahun sebelumnya. Sekarang kan berbeda ya. Otomatis kan kita di sini udah menjual nih, bikin mereka kepo nih tahun depan akan ada lagi nggak gitu. Nah jadi itu tujuan utama kita. Kita seperti kayak apa ya? Kesal pasti ada ya awalnya ya. Kenapa sih mereka nggak mau ikut event kita gitu? Mereka nggak percaya ya event kita ini akan meriah loh. Padahal kita udah sounding juga kan, guest star kita masih belum nih. Itu pasti ada ya rasa kesal karena panitia kan dia pengen ini kita sediain wadah loh gitu. Kenapa kalian nggak mau main gitu? Pertanyaan juga kan bagi kita panitia internal kepada panitia eksternal dengan alasan yang banyak, ya udahlah kita terima. Tapi di sini kita udah kita sudah tampilkan ini loh event yang kita punya, yang kita bikin gitu. Tahun depan otomatis yang nggak ikut pasti mau ikut ya. Mau ikut kan. Tapi kita di sini juga bikin mereka makin penasaran. Tuh untuk penonton kita di luar sana, penonton COD di luar sana ya. Kalau ingin nih kita adain terus tuh eventnya, komen ya, adain terus tahun depan gitu. Kita kan bukan di periode ini sih ya. Di periode event yang ketiga ini kita ngundang guest star nih. Itu gimana sih? Emang udah direncanakan dari awal untuk event kali ini akan diundang guest star atau emang tiba-tiba nih ketua? Sebenarnya gini sih, sebenarnya kita dari ketua pelaksana kan ada juga nih beberapa ketua divisi, kita diskusi juga karena event ini balik lagi kan kita event ini mau masuk ranking nasional. Di periode event yang ketiga ini kita ngundang guest star nih. Itu gimana sih? Emang udah direncanakan dari awal untuk event kali ini akan diundang guest star atau emang tiba-tiba nih ketua? Sebenarnya gini sih, sebenarnya kita dari ketua pelaksana kan ada juga nih beberapa ketua divisi, kita diskusi juga karena event ini balik lagi kan kita event ini mau masuk ranking nasional. Tapi belum terrealisasi karena ada beberapa kendala. Jadi yaudahlah kalau daripada nggak sama sekali, kita coba undang pemain-pemain top yang pernah setidaknya mengukir prestasi di nasional gitu atau di liga-liga lain lah. Ya udah kita undang kan, kita banyak pertimbangan kemarin itu ada beberapa list yang kita cantumkan. Tapi akhirnya kita coba undang Kak Agripina yang di sisi lain beliau juga pernah ikut atau mantan platnas lah ya, mantan platnas, terus prestasi tarkam dia di Jawa juga bagus. Ya coba kita bawa ke Sumatera Barat dengan adakan beberapa pertandingan mini dengan para pemain, biar mereka tahu juga bagaimana sih cara bermain yang benar-benar ala atlet gitu, bukan hanya sekedar bermain biasa aja gitu. Jadi mereka udah lihat, orang tua udah lihat, coachnya juga udah lihat, udah banyak yang lihat nih, gue gini loh cara mainnya Agripina. Semoga nextnya jika ada event lagi, mereka bisa lebih tingkatkan kualitas permainan mereka. Gitu sih harapannya. Tapi di sini aku cukup apresiasi juga, bukan cukup ya, sangat apresiasi kepada teman-teman semuanya yang ikut bergabung di panitia JNT Express ini, yang khususnya badminton, karena mereka basic ya, kalau kita bicara basic, nggak semuanya paham tentang badminton. Ada beberapa yang paham di badminton, mereka pun juga nggak pelit untuk berbagi informasi. Akhirnya kita sharing beramai-ramai, kita sampaikan dengan meeting yang sekiranya itu nggak rutin ya, ala kadarnya aja. Meeting kita sampai tuh juga buat meeting nentuin jadwal meeting aja kita sampai bentrok ya gitu. Susah gitu. Malahan yang nentuin jadwal meeting tuh bukan aku gitu. Ada tim yang, bang kita meeting yuk. Lah meeting apaan gitu. Ya udahlah yuk meeting gitu. Nah itu makanya persiapan antar divisi itu sebenarnya masih banyak yang masih longgar gitu. Tapi tanggung jawab sih yang kadang kalau persiapannya matang, tanggung jawabnya nggak ada sama aja. Tapi di sini aku lihat walaupun kita persiapannya nggak terlalu matang, mungkin penonton udah lihat ya kita ribut di lapangan dan lain-lain. Tapi kita tanggung jawab. Nah itu kalau kita tanggung jawab ya udah event apapun itu pasti selesai gitu. Ya, benar. Terakhir nih Bang, Abang sebagai ketua pelaksana di periode ketiga ini, apa nih saran dan masukan untuk panitia-panitia di periode keempat di tahun ke depan? Nah tahu kita adain lagi, tapi makanya komen dulu gitu.
Oke, kalau untuk saran, kita kemarin udah evaluasi tim. Dari beberapa kendala kita yang terbesar itu ada di komunikasi. Iya benar. Komunikasi, terus paham dengan job desk divisi itu masih banyak yang miskom. Makanya di sini setiap event itu banyak orang yang bilang ya, tolong komunikasinya dibagusin. Iya benar. Bukan eventnya sih, bekerja pun juga banyak masalah jadi komunikasi. Bukan yang bekerja di hubungan pun juga masalahnya komunikasi. Makanya di sini paling bagusnya ketika di awal-awal mau ngebentuk panitia, carilah ketua divisinya itu yang komunikasinya bagus. Saran aku ya itu bagus dulu. Nah kalau misalnya udah bagus komunikasi ketua divisinya kan cari tim nanti tuh. Nah tim dia tuh dia pasti cari yang senada dengan dia, satu frekuensi dengan dia. Misalnya nih aku punya tongkrongan nih teman-temanku misalnya di kantor kan, ada aku bawa dia karena kita satu tongkrongan, kita satu komunikasi gitu. Nanti enak nih kita cekcokannya. Nanti ketua panitia itu cuma cekcokannya sama ketua divisi aja. Nah untuk tim di bawah itu, misalnya ada tim di bawah ketua divisi ya, silahkan ketua divisinya yang negur. Aku sarannya gitu, karena kenapa? Takutnya kalau misalnya terlalu banyak suara, itu akan cekcok. Apalagi misalnya nih, dia bukan divisinya dia, tapi dia marahin orang divisi itu. Sedangkan yang paham kerjanya itu adalah divisi dia. Oke, kalian tuh paham, tapi secara umum, detail teknis pekerjaannya mereka udah setting gitu. Jangan sampai kita di event kita ngancurin gitu. Biarin aja mereka jalan, tapi untuk ngingatin ya nggak apa-apa, tapi cukup ketua divisinya aja. Kita kan sekarang udah ngundang guest star nih, Mas Agripina. Tahun depan ada nggak keinginan Pak Keto? Siapa lagi nih yang harusnya kita undang? Oke. Kalau tahun depan kita masuk ranking PBSI, kita bisa nih minta izin ke PBSI untuk ngadain event yang startup nasional dan bisa dikategorikan masuk ke rankingnya PBSI atau penilaiannya PBSI. Mungkin dari PBSI Indonesia ataupun Sumatera Barat bisa nih coba untuk ngelobi atlet-atlet PBSI yang lagi platnas. Dia lagi platnas tapi masih belum dipertandingkan, atau misalnya mantan-mantan atau legenda-legendanya bulu tangkis Indonesia bisa diundang nih, karena kan ini tujuannya itu mereka datang tuh bukannya sekedar untuk pergi main-main aja, tapi untuk memotivasi orang-orang yang akan mau mengikuti langkah mereka gitu. Apalagi anak-anak ya. Ya, apalagi anak-anak. Kalau bisa di tahun depannya, sekarang kita ada guest star, tahun depannya tetap ada guest star nih harapannya. Tapi tambahlah misalnya ada live musik atau misalnya ada artis-artis yang bisa menghibur di event itu. Itu sih palingan. Tapi tahun depan jual tiket ya, bagusnya karena eventnya tahun depan sih pasti menarik. Gitu. Itu jual tiket ya? Ya, jual tiket. Jual tiket wajib. Jadi teman-teman yang mau nonton tahun depan bisa nabung dulu ya dari sekarang, karena tiketnya lumayan mahal, lebih mahal daripada tiket Coldplay kayaknya. Oh iya. Untung acara kita nggak bentrok sama acara bentrok sama ya? mereka. Kalau saya bentrok sama mereka, otomatis nggak ada penontonnya acara mereka. Pasti kacanya ganti gitu. Bukan ke sana berarti. Bukan ke sana ke sini mereka semua gitu. Atau bisa kita nih ngundang Coldplay. Tapi nggak mungkin sih. Kalau kita undang mereka ke sini, apa sih nggak bisa sama JNT? Ya nggak? Ya, nanti kita paketin aja dia. Kita paketin aja. Kita paketin pakai kargo. Pakai kargo. Aman sih kalau untuk tahun depan bisa lebih sih kayak ini, tapi ya ditunggu ya kehadirannya. Itu aja sih. Oke, kita cukupkan untuk Curhatan Orang Dalam atau COD di episode kali ini. Sampai ketemu di tahun selanjutnya. Dadah!